Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Desi. Kumaha damang? Sehat? Alhamdulillah nih baru vaksin kedua. Oh iya, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Ikhtiar sehat ya. Keluarga gimana? Sehat semua Bu? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Bu Neni, maaf ya ganggu waktunya sebentar. Saya mau sharing Siap, sedikit ya Bu ya. siap. Gini Bu, masalah pembelajaran nih yang kemarin kita sudah rencanakan untuk dilaksanakan. Selama ini kan kita Ya, pembelajaran kadang-kadang masih berpusat pada guru ya. Maksudnya apapun yang kita pelajari kadang-kadang dari persepsi bu guru aja gitu. Kita kadang-kadang kurang untuk memperhatikan keinginan anak, gaya belajar anak gitu ya Bu ya. Nah, kemarin dengan program kita yang baru kan kita merubah untuk pembelajaran berpusat pada anak. Nah, menurut ya. Neni ada kendala tidak ketika melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak? Sejauh ini sih kendala sih nggak terlalu banyak kendala Bu ya, karena kan waktunya juga kan sekarang tidak full seperti normal biasanya. Karena sekarang kan emang lagi belum normal 100% belajar, jadi dari waktunya juga. Kadang anak-anak masih seru bermain bersama bu guru, tiba-tiba, karena emang waktunya harus, 2 jam dulu, 2 jam tatap muka atau bermainnya, jadi hanya kendala waktunya aja mungkin. Karena juga mungkin karena keadaannya belum normal seperti biasanya gitu, Bu. Ya. Oh gitu, iya. Terus pengalaman Bu Neni nih ketika di dalam kelas, kan anak itu kan beda-beda ya, macam-macam Ya. karakternya. Misalnya yang satu pengen ini, yang satu pengen ini, yang satu main ini, yang satu main ini. Nah itu ada masalah nggak yang Bu Neni hadapi ketika menghadapi keinginan anak yang begitu banyak? Ya ada Bu, pasti ada. Namanya kendala setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Yang satu yang aktif dia pengen, bermain yang dia suka, lagi aktif. Yang satu ada yang pengen, kekeh dia tekun mau pengen, "Bu saya lah kayak, senang baca." Kadang ada teman yang lagi membaca, tiba-tiba ada teman satu mengganggu nih, mengganggu, diambil buku bacaannya. Ya sejauh ini kendala ada aja kendala seperti itu, tapi sejauh ini masih bisa ditangani Bu. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau bisa saya simpulkan, kadangkala Bu Neni menghadapi masalah dalam menghadapi anak-anak dengan berbagai macam keinginan dan gaya belajarnya gitu ya. Nah, Ya, sehingga Bu Neni harus benar-benar bisa mensiasati anak-anak sesuai dengan karakternya begitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini iya, langkah benar apa Bu. yang pernah Ibu lakukan? Boleh Ibu sharing dengan saya nggak? Maksudnya Ibu pernah melakukan apa di kelas yang kemudian bisa menyenangkan anak-anak untuk belajar sesuai dengan harapan mereka, dengan minat dan bakat mereka. Sejauh ini yang saya lakukan kan setiap anak itu, beda-beda karakter, beda-beda juga kegemarannya ya, Bu, ya. Nah, ada satu anak tuh yang dia hobinya bernyanyi. Nah, alhamdulillah di sekolah saya kebetulan ibu yayasan saya juga, aktif mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, kayak kemarin anak yang hobinya nyanyi, mereka saya salurkan untuk, nyanyi, mereka hobi bernyanyi. Terus ada anak yang, dia suka merakit nih, Bu. Kebetulan di kelas kan kita ada bukan Lego ya, ada puzzle. Nah, kebetulan anak, mereka Fajar itu, merakit puzzle gitu. Untuk anak yang benar-benar aktif dia suka, ya saya, bagi sentra ya, kebetulan sejauh ini walaupun, ada sentra belum begitu lengkap, tapi saya di kelas saya menerapkan sentra. Untuk anak yang mereka itu aktif, di motorik kasarnya, mereka saya biarkan mereka bermain sentra tuh dengan teman-teman yang aktif. Nah, untuk anak-anak yang mereka itu senang bernyanyi, ya saya salurkan untuk mereka bernyanyi. Kadang ada juga yang suka, "Bu, nari, Bu." Nah, mereka juga saya ajak menari. Kadang ada yang suka anak bercerita, ya mereka suka baca buku cerita itu, Bu, dari buku cerita yang di, perpustakaan kelas. Seperti itu, Bu. Wah, keren. Mantap banget, Bu. Nih, menarik banget ya, Bu. Jadi di dalam waktu 1 hari itu, Ibu bisa melakukan berbagai kegiatan gitu untuk anak-anak ya, Bu ya. Alhamdulillah iya. Nah, iya. Iya. Terus selama Ibu melakukan hal tersebut, ada kendala tidak yang Ibu alami? Dengan tadi kan ini bermain ini nih, Kendala bermain itu. Ada kendala nggak Ibu ya, melayani iya. mereka gitu?
kendalanya ada karena mungkin, fasilitasnya juga ya, satu hanya fasilitasnya aja gitu. Dan kedua ruang lingkungnya Bu, ruang lingkupnya, yang mudah-mudahan nanti setelah ini gitu ya, bisa dibuatkan lagi tempat atau, blok-blok untuk sentra yang lainnya gitu. Karena setiap anak itu mereka punya potensi yang luar biasa Bu. Kebetulan ya ada yang anak itu sudah, lancar nih, dari melafalnya, bicaranya sudah dia menyampaikan pidato juga sudah lumayan gitu ya, karena sekolah saya itu berbasis, Islam plus, dan alhamdulillah dari, Murotal, Murojaah juga mereka sudah terbiasa gitu ya, sudah melafalkan, pembiasaan seperti doa-doa harian, terus hafalan, surah-surah pendek gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini ada lagi, tempat yang untuk bisa menyalurkan anak-anak yang mereka punya potensi gitu, Bu, seperti Iya, itu. mantap. Nah, tadi yang, ada sedikit yang saya tangkap tadi, ada kendala ketika, medianya begitu ya, medianya yang Ya, begitu. terbatas. Nah, kira-kira apa Ya. solusi yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk mengatasinya, saya yang bermain di alam, Bu. Kebetulan luas, sekolah saya juga ya, alhamdulillah, halamannya lumayan luas. Nah, di situ saya ajak anak-anak bermain di lapangan. Nah, mereka bisa bermain, sambil berlari gitu ya, sambil gerak tubuh. Udah gitu juga mereka saya ajak ke halaman belakang, ya kita menanam aja, Bu. Nah, di sentra alamnya kita ajak mereka, menanam gitu, mengalihkan lagi dengan permainan-permainan yang lain yang mereka menarik, yang mereka senang gitu, Bu. Nah, terus kalau kondisinya seperti saat ini yang lagi belajar di rumah itu bagaimana Bu Neni? Nah, untuk yang lagi belajar di rumah, ya waktunya juga biasanya saya buat kreasi aja, Bu, kalau untuk yang belajar di rumah. Kebetulan kan banyak tuh ya, kayak kertas krep, apa kita buat kreasi-kreasi aja, Bu. Kebetulan hari ini kita sudah masuk ke tema alam semesta, karena banyak juga origami, kertas krep, kita buat kreasi-kreasi aja, Bu, dari, origami itu. Nah, untuk, mamahnya di rumah juga bisa membantu ya, karena juga kan, kalau belajar di rumah, saya, memfasilitasinya dengan origami itu mereka bawa pulang ke rumah, kerjasama juga dengan mamanya membuat kreasi seperti itu, Bu. Kerjasama dengan mamahnya, Oh tuh. begitu. Jadi tetap ya bisa difasilitasi untuk pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak ya Bu ya. Iya, Nah betul. iya Iya. keren Bu Neni hebat. Nah sekarang ya Bu, seandainya ternyata dari kegiatan belajar yang Ibu sudah rancang gitu, terus kemudian ternyata masih ada anak yang tidak mau mengerjakan yang itu gitu. Maksudnya kan tadi kata Ibu ada tugas gitu ya yang dibawa pulang ke rumah. Tapi kalau misalnya anak tersebut tidak mengerjakan, terus apa yang Ibu lakukan? Solusi apa yang Ibu lakukan? Ya kalau anak tidak mau mengerjakan, ya kita tidak memaksakan ya, Bu, ya, karena kita tidak mungkin juga memaksakan kehendak anak, karena anak itu semakin dipaksa dia malah semakin tidak mau. Jadi biarkan mereka, mengeksplor kemampuannya. Dia nggak mau membuat, origami dari membuat matahari dari origami gitu ya, biarkan mereka, "Bu, aku melipat pesawat," apa, ya silakan aja, yang penting mereka itu ada, kemampuannya itu dikeluarkan, dikembangkan, seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi Ya. tidak memaksakan kehendak Ibu guru ya? Ya, tidak. Biarkan Ya. anak belajar dulu, Bu, maksudnya kita belajar dengan, bermain sambil belajar, belajarnya tidak memaksakan gitu, Bu, ya, kan anaknya juga butuh, sesuatu yang menyenangkan gitu. Mereka tidak mau dipaksa, biarkan mereka mengembangkan sesuai dengan kemampuan mereka. Iya, sip. Berarti, dari tadi, yang Ibu Neni sampaikan, kira-kira Bu Neni bisa ceritakan nggak urutannya ketika kita mengalami, permasalahan dalam pembelajaran yang berpusat pada anak, apa yang harus Ibu lakukan dari awal, dari pertama? Misalnya Ibu, agak kesulitan nih untuk memfasilitasi pembelajaran anak kan tadi anak ingin begini, terus Bu Neni udah ketemu tuh solusinya. Bisa diceritakan lagi nggak dari awal solusinya itu apa, terusnya kemudian apa lagi? Tadi kalau tidak salah ada 3 hal ya yang Bu Neni sudah sampaikan. Bisa diulang lagi nggak Bu, sekali lagi? Yang pertama, satu kita tidak boleh memaksakan, kemampuan anak ya, Bu, ya. Kita nggak boleh memaksakan anak tidak harus memaksakan anak mengikuti keinginan kita. Kita tidak terlalu mendikte anak harus seperti mengikuti kemampuan memaksakan apa yang kita suruh ya, walaupun kita pengennya setiap anak itu
mampu. Tapi kan kita lihat setiap anak itu kan ada keunikan masing-masing ya Bu. Setiap anak itu ada kekurangan dan kelebihannya. Satu itu poin pertama. Nah, untuk poin kedua, kita setelah beberapa kali pertemuan kita pasti tahu kan anak ini hobinya apa, anak ini sukanya apa. Nah, dari situ kita bisa tuh Bu mengembangkan, oh si anak ini dia lebih menonjolnya umpamanya di mewarnai atau dia lebih menonjolnya di menari atau menyanyi. Nah, kita di situ tuh kita mulai kembangkan. Nah, kita kasih tuh, kita nggak mungkin memaksakan anak yang suka robotik, umpamanya dia suka merakit, umpamanya membuat puzzle atau gimana, merangkai, dipaksakan untuk menyanyi, nggak mungkin juga ya Bu kita memaksakan. Tapi dengan sedikit-sedikit kita ngajarin juga. Nah, saat anak sambil mereka merangkai, kita sambil ajarin mereka sambil menyanyi. Soalnya anak seperti itu, apa yang dia dengar, biasanya mereka lebih cepet cepet ngerti gitu Bu, gitu. Sambil mereka belajar umpamanya sambil merakit origami, nah kita sambil menemani mereka sambil bernyanyi umpamanya mereka megang warna Lego ini merah umpamanya, kita sambil bernyanyi warna ini apa. Nah kita ngajarin tuh ke anak umpamanya kita 3 nih warna primer apa nih, merah, kuning, biru, kita mau warna anak, oh iya anak sudah tahu warna ini ya. Jadi tanpa kita suruh alhamdulillah gitu ya Bu, dari pembiasaan setiap hari aja seperti itu. Nah, pertama kita mengembangkan bakat anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, kedua kita mengajari anak belajar sambil menyenangkan, yaitu dengan apa? Ya hak anak apa? Bermain tentunya ya, hak anak satu bermain. Kita tidak boleh merampas hak anak yang satunya itu bermain. Karena emang masa usia dini itu emang masanya bermain. Nah, kalau kita paksakan anak untuk belajar mengikuti emang umpamanya keinginan orang tua seperti ini kita nggak mungkin ya Bu ya, karena hak anak satu bermain. Apalagi di anak usia dini, yang paling penting untuk mereka adalah bahagia. Satu, mereka harus bahagia. Itu aja kalau menurut saya. Itu Bu. Mantap. Ya. Nah, sekarang kira-kira siapa saja yang Bu Neni libatkan untuk bisa mensukseskan program pembelajaran berpusat pada anak ini? Yang Ibu ajak untuk kerjasama siapa saja tuh, Bu? Yang pertama tentunya mungkin yang kalau di sekolah, oh ya otomatis mungkin pihak sekolah ya. Yang kedua ya mungkin ibu kepala sekolahnya ya yang harus bekerja sama juga karena mungkin pihak sekolah yang lebih tahu ya untuk menyalurkannya harus bagaimana nih umpamanya ini kayak karena sekarang masih seperti ini ya kita bikin pentas seni virtual atau gimana gitu Bu seperti itu. Tentunya orang tua juga dilibatkan karena juga orang tua juga kan berperan penting juga ya untuk perkembangan anak. Nah, tentunya orang tua juga kita selalu melibatkan gitu ya karena belajar di masa pandemik, otomatis waktu yang paling lama di rumah itu dengan orang tua ya Bu. Nah, tentunya orang tua juga selalu saya libatkan gitu, tentunya dengan kerjasama yang baik antara komunikasi saya dan orang tua di rumah. Iya, mantap. Sekarang dukungan seperti apa yang Bu Neni harapkan dari tadi kepala sekolah, terus kemudian orang tua, kemudian mungkin rekan sejawat ya Bu Neni, teman ngajar juga Ya betul. berperan kan di dalam Ya betul teman-teman. menjalankan Ya. program tersebut. Ya di Nah, dalam dukungan programnya itu seperti ya Bu apa? ya. Iya. Dukungan seperti apa yang Bu Neni harapkan? Misalnya, oh kepala sekolah pengennya tuh sikapnya begini misalnya, atau guru teman sesama guru begini, atau orang tua begini. Boleh diceritakan nggak? Iya. Boleh Bu, tentunya harus saling mendukung ya Bu ya, tentu harus saling mendukung dari pihak sekolah, dari yayasan ya, dari kepala sekolah. Ya kita yang penting mah satu pengen orang tua anak seperti ya mereka gitu ya. Satu, kalau yang saya kembang pertama itu yang penting akhlakul karimahnya anak-anak dulu ya. Kita dari pertama orang tua juga mendukung program guru di sekolah dan pihak sekolah juga memfasilitasi seperti itu. Ya, dukungan fasilitas ya dari sekolah, kemudian orang tua Tentunya. mendukung gitu ya. Tapi selama ini Bu Mendukung Neni ya. menemukan kendala tidak dari harapan yang Bu Neni tadi sampaikan, terus ternyata tidak sesuai gitu. Pernah tidak? Iya. Kalau dari orang tua mungkin karena ada sebagai orang tua yang sibuk juga ya, orang tua yang sibuk juga, jadi kadang ada orang tua yang mereka juga kadang tidak pernah tahu perkembangan anaknya seperti apa, karena mungkin sibuk bekerja atau gimana komunikasi mungkin yang kurang dari orang tua, itu aja kendalanya mungkin ya pada orang tua. Tetapi tidak semua Bu, hanya sebagai orang tua saja yang mereka sibuk di luar. Oh iya, mantap. Nah, untuk menghadapi yang tadi ternyata ada orang tua yang mungkin tidak sesuai atau kepala sekolah atau guru yang tidak mendukung begitu ya Bu Neni. Cara apa yang Bu Neni lakukan?
Kalau ada yang tidak mendukung, ya alhamdulillah selama ini mendukung sih ya Bu, tidak ada yang tidak sejauh ini masih mendukung. Kalau yang tidak mendukung ya paling saya menjelaskan aja, menjelaskan tentang hak anak, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari pihak sekolah, pihak yayasan, kepala sekolah dan guru-guru semua mendukung program saya untuk, program pembelajaran seperti yang di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu satu membentuk anak yang berakhlakul karimah, belajar yang bahagia, menyenangkan tentunya yang tidak memaksakan hak anak, seperti itu. Sip, luar biasa Bu Neni. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Neni setelah kita sharing nih? Ya alhamdulillah Bu ya, setelah sharing ini jadi saya lebih terbuka lagi untuk bisa, mengembangkan bakat anak-anak. Apalagi ya sekarang sudah ada, lomba di, kabupaten ya Bu ya. Alhamdulillah dari anak-anak saya sudah mereka menampilkan, tari-tarian daerah ya dan tari alam semesta kayak, tingkat kejuaraan seperti itu ya Bu. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka ya, anak-anak pun lebih senang lagi Bu, lebih bahagia lagi setelah ada program seperti ini. Jadi mereka juga tidak, terhambat bakatnya anak-anak, mereka lebih aktif dalam gerak tari, lebih aktif dalam, menyampaikan, lisannya seperti berpidato, seperti itu Bu. Terus Ya. perasaan Bu Neni sendiri gimana? Perasaan Bu Neni nih, 3 kata yang bisa mewakili perasaan Bu Neni ketika Bu Neni setelah sharing dengan saya kemudian menjalankan pembelajaran itu apa yang tersirat di dalam perasaan Bu Neni? 3 kata aja. Yang Bahagia, bahagia, semangat, semangat, cinta tentunya untuk anak-anak. keren. Bahagia, semangat, cinta. 3 kata ya. Dan Untuk insya Allah anak-anak. itu jadi modal ya Iya, Bu Neni buat kita terus iya, menjalankan peran iya, kita sebagai ibu guru yang penuh kasih iya sayang. tentunya. Ya, alhamdulillah Iya, itu Bu banget. tentunya ya. Nah, sekarang untuk menjaga semangat Bu Neni nih kan tadi Bu Neni udah bahagia, udah semangat, udah cinta. Untuk menjaga semangat tersebut apa yang Bu Neni lakukan? Ada triknya nggak? Kan kadang-kadang namanya Bu Guru kita suka loyo, suka males. Nah itu trik dari Bu Neni gimana cara mengatasi itu? Ya, kalau saya pribadi ya, Bu, ya, untuk saya pribadi, ya semua orang pasti ada masalah ya, punya masalah, cuman kalau buat saya pribadi anak itu adalah mood booster buat saya. Jadi ada masalah ya datang hempaskan aja, Bu. Kita harus bahagia. Nah, makanya sebelum kita membahagiakan anak-anak, guru harus bahagia dulu, Bu. Makanya kalau menurut saya pribadi, satu jaga stamina, senyum aja, Bu, ya. Namanya guru guru TK itu nggak boleh terjerut, harus senyum. Guru TK harus bahagia ya. Makanya kita harus membahagiakan anak-anak. Kita aja bahagia dulu, sebelum anak-anak bahagia, harus bahagia dulu, Bu. Satu, kita harus senyum, seperti itu, Bu. Mantap, luar biasa. Keren Bu Neni. Nah, berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan, Bu Neni tadi menghadapi masalah dengan pembelajaran berpusat pada anak karena begitu banyaknya anak dengan karakter dan minatnya masing-masing. Ya, Tapi kemudian Bu Neni sudah punya solusi-solusinya ya. Dan kira-kira ya. Bu Neni kapan akan menjalankan rencana solusi tersebut? Apakah Bu Neni langsung pada saat itu juga atau mungkin besok Bu Neni akan coba untuk kolaborasi lagi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua murid untuk bisa terus meningkatkan pembelajaran ini? Rencananya akan dilaksanakan terus atau cuman kemarin doang atau gimana? Ya insya Allah seterusnya ya, Bu. Ya mudah-mudahan kita sekolah bisa tatap muka kembali, setelah guru-guru PAUD se-Indonesia sudah divaksin, Indonesia menuju sehat, ikhtiar sehat, Bu, ya. Kita sekolah tatap muka normal kembali, anak juga lebih banyak waktunya dengan ibu guru, tidak terbatas juga ya, anak-anak bisa banyak kegiatan di luar sekolah nantinya, seperti itu, Bu. Ya mudah-mudahan kita doa sama-sama, sekolah tatap muka kembali, anak-anak bisa belajar bersama teman-temannya, dengan ibu guru dengan waktu yang lebih lama dan fasilitas yang lebih lengkap lagi ya Bu ya tentunya, seperti itu. Ya, insya Allah saya akan kembangkan program seperti ini seterusnya ya Bu ya, dengan prinsip seperti itu, bahagia pertama untuk anak-anak, semangat dan cinta kasih sayang untuk anak-anak tentunya.
gitu Bu. Sip, mantap. Makasih sharingnya ya Bu Neni, alhamdulillah Ya, dengan Bu Neni sama-sama. sharing tadi, menambah juga pengetahuan saya, terus kemudian kita juga bisa sama-sama kerjasama untuk terus menerapkan Ya, pembelajaran yang berpusat pada anak ini ya. Walaupun ada kendala, iya, tapi insya Allah kita bisa selesaikan bersama ya Bu Neni, karena iya, kolaborasi iya siap, itu sangat penting untuk betul. keberlangsungan ya Bu ya, karena kadang-kadang memulai Iya, sesuatu gampang, tapi untuk mempertahankan dengan kolaborasi tentunya akan lebih mudah, begitu ya Bu Neni ya? iya, Oke, iya Bu Neni siap. makasih banyak ya. Maaf ganggu waktunya. Sami-sami. Nanti kita ketemu lagi. Semoga Sama-sama. tatap muka segera dilaksanakan secara Laksanakan. terus-menerus begitu ya. Jadi biar nanti kita Iya, iya, lebih iya siap. leluasa. Oke, makasih ya Bu Iya Neni. Bu. Tetap semangat. Iya, sama-sama. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.